mematikan radio dan saya pun bergegas masuk kamar. Podcast kali ini mengangkat judul Ketempelan Pocong dengan siluman buaya putih yang akan membantu. Jono, Ya Mbak, sesajen yang ku minta apakah sudah lengkap? memukul jempol tangan. Pemirsa, jumpa lagi di podcast Randu Alas. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga siap kembali untuk merinding-rinding mendengarkan cerita misteri dari Mbah Ngatemo. Kali ini Mbah Ngatemo dapat cerita lagi dari seorang teman. Yang dulu teman ini sedang magang di studio radio pojok desa. Sebut saja namanya Maman. Maman ketika itu magang baru di studio radio pojok desa di desa tempat dia tinggal. Tugas Maman ini adalah seorang editing, jadi dia selalu ngedit entah itu berita, entah itu apapun juga. Dan suatu hari si Maman ini dapat tugas dari juragannya untuk mengedit sebuah berita. Karena Maman ini merasa dekat dengan studio tempat dia kerja, maka dia lebih suka mengerjakan pekerjaannya itu di waktu malam hari katanya. Karena dengan dia bekerja di malam hari ini, dia akan merasa lebih enjoy, lebih maksimal dalam bekerja. Apalagi Maman ini terkenal di kampungnya sebagai seorang pemberani. Dia paling tidak takut dengan cerita gaib, gitu pemirsa ceritanya. Nah, singkat cerita, ketika malam pun tiba, Maman pun datang ke studio tempat dia kerja. Langsung saja dia masuk ke ruang produksi di mana dia harus mengedit sebuah berita itu. Awalnya sih biasa saja, nggak ada sesuatu yang membuat si Maman ini ketakutan. Dengan santainya dia mengedit berita sambil menyenandungkan sebuah lagu. Nah, lagi asik-asiknya mengedit berita, tiba-tiba ini bagian ngerinya. Tiba-tiba si Maman ini mendengar seperti ada suara anak kecil menangis. Dia perhatikan pelan-pelan, mungkin itu suara tetangga. Tapi setelah dia berpikir lagi, tetangga tidak ada yang punya anak kecil. Nah, dari situ pemirsa, si Maman ini sudah mulai merinding disco sebenarnya. Akan tetapi karena dia merasa pemuda paling pemberani, maka dia pura-pura tidak menghiraukan suara-suara tangis bayi itu, meskipun di dalam hati dia sudah ketakutan yang luar biasa ini ya. Semakin dia tidak memperhatikan suara itu, maka suara tangisan anak kecil itu semakin keras. Lalu dia pun pura-pura berani dan bertanya, "Siapa ya?" Namun tak ada jawaban, yang ada suara tangisan itu malah semakin mengeras. Nah, dengan suara yang semakin mengeras ini, pemirsa, si Maman ini jadi lebih ketakutan lagi. Dia semakin membayangkan yang enggak. Ternyata alam gaib ada ya. Dia dalam hati berkata seperti itu. Akhirnya karena takut yang sudah tidak bisa ditahan lagi, karena suara anak kecil yang menangis ini semakin mengeras, akhirnya dia menutupi rasa takutnya dengan berteriak sambil membanting pintu sekeras-kerasnya. "Siapa ya?" Namun jelas saja nggak ada tanggapan, nggak ada suara apa-apa. Akhirnya Maman pun merinding disco dengan wajah yang pucat dan keringat dingin keluar dari sekujur badannya. Akhirnya untuk menghilangkan rasa takutnya, dia pun lalu naik ke studio siaran, yang dimana di studio ada si Nono dan si Koko. Melihat si Maman yang datang dengan wajah pucat dan berkeringat, Koko pun lalu bertanya, "Ada apa, Man?"
Malam-malam kok tiba-tiba berkeringat dan datang ke sini? Maman pun menjawab, wah nggak ada apa-apa bang, cuman olahraga aja sambil cari keringat, kata si Maman. Mendengar jawaban Maman yang kurang masuk akal ini pun sebenarnya si Koko ini geleng-geleng kepala. Berbeda dengan Nono yang memang betul-betul tidak tahu apa-apa, dia hanya diam saja. Dari sejak kejadian itulah maka si Maman pun memutuskan untuk tidak berani lagi kerja di malam hari di pojok studio.